Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin semua, saya ucapkan selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari bersama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat-Nya. Kita semua hari ini bisa berjumpa bersama dalam keadaan sehat, selamat, dan semoga tetap mendapatkan lindungan dan karunia-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa, sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI MM. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Hestu Wibowo. Yang kami hormati moderator pada acara kita kali ini, Bapak Ihtisab Apandi SH. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Diskusi Publik Bank Indonesia Bagaimana Mengendalikan Inflasi Daerah. Hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu dan mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu undangan semua, agar lebih diberkahi acara kita ini, marilah kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Didi Humaydi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdu yafina wa yukabi majidah wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jikal karimu azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ya Allah ya Rahmanur Rahim ya Alim ya Latif wa Tub ya Allah. Bidutfikal hafi Allah bi ibadihi yarjukum ya syafi wa rajab. Ija'alna ya Allah min ibadika salihin, ija'alna ya Allah min ibadikal muttaqin. Allahumma agnina ya Allah bil ilmi wa jayna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Didi Humaydi yang telah memimpin doa. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Ihtisab Apandi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Majalengka membeli tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sama-sama kita hormati anggota DPR kita, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar 9 Subang Majalengka Sumedang, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Luar biasa, di tengah kesibukan beliau masih mau mewakafkan waktunya untuk bertemu dengan kita semua pada pagi menjelang siang ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon, Bapak Kepala BI ya, Kepala Perwakilan BI Cirebon, Bapak Hestu Wibowo. Selamat pagi menjelang siang Pak. Terima kasih sudah membersama kita pada kesempatan yang baik ini. Serta Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya cintai, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di Hotel Garden ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam dalam rangka melaksanakan sosialisasi bagaimana caranya mengendalikan inflasi daerah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah terpampang jelas di hadapan Bapak Ibu semua spanduk tentang acara kita pada pagi menjelang siang ini, bagaimana caranya mengendalikan inflasi daerah. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata inflasi? Pernah, ada yang nggak jawab, ya kan? Saya mau tanya, harga beras naik nggak? Bagi bapak-bapak yang perokok, harga rokok naik nggak Pak? Naik. Naik ya. Sederhananya bahwa inflasi itu merupakan tingkat harga umum yang mengalami kenaikan. Itulah pokok pembahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu semua, tadi sudah saya sebutkan bahwa Pak Dewan kita ini merupakan anggota Komisi 11 yang mana mitra kerja beliau adalah Bank Indonesia. Oleh karena itu beliau mengajak Bank Indonesia untuk datang
ke Hotel Garden ini, ke Majalengka untuk berbicara masalah pengendalian inflasi. Baik, langsung saja kita dengarkan juga sambutan ataupun pemaparan materi dari Pak Dewan kita, Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumul la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Pak Hestu Wibowo beserta jajarannya, ada Mbak Afi ya. Dan juga Mas Moderator, Mas Ihtisab Afandi. Kayaknya Mas ini suka menghitung ya, atau suka dihitung gitu. Kalau hasabayah si menghitung, kalau ini ihtasabayah tasibu ya. Kalau saya artikan dari kata-katanya itu. Para warga, tokoh masyarakat, ini kebetulan dari wilayah Majalengka Selatan ya, dari wilayah atas Pak. Jadi kalau jualan AC di wilayah ini kayaknya nggak akan laku Pak, karena mayoritas daerah dingin seperti itu. Tuh tiis. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas izinnya pula kita semua bisa berkumpul di tempat ini, dan juga atas nikmatnya pula kita semua tetap diberikan kesehatan. Semoga kita semua tetap sehat terus ke depannya. Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita semua. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Ya Alhamdulillah, tentunya tadi mungkin Mas Moderator sudah membuka bahwasanya tema kita sekarang itu adalah kaitannya dengan namanya inflasi. Panginten Bapak Ibu tos terangnya inflasi tenaunya. Misalnya kapungkur Pak Haji Tata beli tanah 100 juta, terus akhirnya dijual 1 miliarnya Pak. Misalnya gitu. Sedangkan bidangnya itu sama, tetapi harganya berbeda. Sama mungkin kapungkur aya nu meser bumi gitunya hargana berapa imah ageng gitu, tapi aya nama moal kenging sakitu tak gitu. Nah, ini kan ada kenaikan di harga-harga. Tidak hanya di pada komoditi yang besar saja, tetapi juga ada juga ya mungkin juga di sembako ya. Mungkin Bapak Ibu setiap mau ada yang namanya apa? Lebaran atau mau puasa, pasti harga-harga naik pangintennya. Leres. Turun deui teu? Ente aja nambah kompak Pak. Artinya tidak turun lagi gitu, seperti itu. Nah, tentunya ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, di mana inflasi juga DPR di sini ada kaitan dengan pengendalian inflasi. Jadi DPR ini lembaga legislatif yang mana
lembaga ini punya peran pengendalian inflasi melalui beberapa proses seperti proses legislasi, kemudian juga pengawasan, dan juga ada pengambilan keputusan terkait dengan yang namanya kebijakan ekonomi. Nah, tapi DPR sendiri tidak memiliki wewenang langsung dalam mengendalikan yang namanya inflasi. Jadi bukan dalam hal teknisnya. Kalau teknisnya ini adalah di eksekutif ya yang melaksanakan itu. Tetapi di sini DPR bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Jadi ketika ada suatu kebijakan dirumuskan, itu biasanya memang dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Jadi di sini ada kesinergian antara eksekutif dan juga legislatif. Jadi di sini ikut merumuskan, kemudian juga memberikan masukan kalau misalnya ada kebijakan yang dirasa bisa menyebabkan inflasi itu menjadi lebih parah, ya tentu di situ kami juga memberikan masukan agar itu tidak dilaksanakan. Nah, itu mungkin salah satu. Jadi kalau kaitannya dengan peran DPR itu sendiri, tentunya yang pertama ini adalah kaitan dengan penyusunan dan juga pengesahan undang-undang. Selain daripada itu, ada juga dengan pengawasan kebijakan pemerintah. Lalu ada juga pembahasan anggaran dan juga diskusi dan juga pemantauan kebijakan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini ya merupakan salah satu mitra kerja kami yang strategis. Nah, saya sendiri di Komisi 11 yang mana bidangnya itu adalah keuangan, memang memiliki mitra yang kaitannya dengan ini. Ya, selain Bank Indonesia tuh ada namanya Himbara, ya Himpunan Bank Negara. Panginten Bapak Ibu tos terang nami bank mah pangintennya bank non wae. Aduh. Meni langsung to the point, Bang Emok Nah, kembali kepada peran tadi. Jadi yang pertama itu adalah kaitan dengan penyusunan dan juga pengesahan undang-undang. Jadi kami memiliki tugas untuk menyusun dan juga mengesahkan undang-undang kaitan dengan kebijakan ekonomi dan juga moneter. Jadi melalui proses legislasi ini kami bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi inflasi. Misalnya DPR ini kita bisa memperkuat kerangka regulasi untuk mengendalikan praktek kartel atau monopoli yang bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Jadi ketika suatu kebijakan atau ada undang-undang itu ketika dirumuskan, itu biasanya kami mengundang para mitra kerja, tetapi tidak hanya itu, kami juga menerima dari masyarakat luar juga. Biasanya kalau dengan mitra kerja itu sifatnya RDP atau rapat dengar pendapatnya. Tetapi kalau misalnya di sini kita meminta pendapat, ada para ahli, ada akademisi, atau mungkin ada juga yang dulunya pernah menjadi pejabat, itu biasanya namanya RDPU, rapat dengar pendapat umum. Jadi di situ kita mendengar masukan kira-kira apa yang mungkin yang bagus, yang mungkin nanti bisa dijadikan input ketika memang kita sedang menyusun suatu undang-undang. Nah, salah satunya ini memang undang-undang yang pernah disahkan itu ya nomor 28 tahun 2022 tentang APBN tahun 2023. Ini mungkin sebentar lagi 2024 ya. Ini juga di masa sidang. Kebetulan sekarang ini sudah masuk masa sidang, yang mana salah satu agendanya yaitu kaitan dengan yang namanya APBN untuk tahun 2024. Jadi saya mungkin di situ akan berperan aktif. Jadi selain di Komisi 11, kebetulan juga saya juga di Badan Anggaran ya. Jadi pasti emang akan terlibat dalam hal ini. Nah, biasanya ini nanti dirumuskan yang namanya beberapa asumsi dasar ekonomi makro APBN. Seperti misalnya ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, kemudian juga ada tingkat bunga sun 10 tahun, ada nilai tukar, kemudian juga harga minyak mentah, lifting minyak, dan juga lifting gas.
Jadi nanti di badan anggaran itu ada semacam rapat pembukanya terlebih dahulu, kemudian ada beberapa sektor yang langsung dirapatkan secara teknis di komisi-komisi terkait. Nah, salah satunya ini adalah biasanya di komisi 11 juga, itu akan sangat namanya itu apa? Berperan. Nah, kemudian ketika suatu kebijakan itu sudah ditetapkan, maka itu selanjutnya kita mengawasi yang namanya kebijakan yang dilakukan. Jadi kami punya yang namanya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Termasuk di dalamnya itu adalah kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan namanya inflasi. Jadi kami bisa memeriksa dan juga mengawasi implementasi kebijakan yang sudah disepakati untuk mengendalikan inflasi. Kalau misalnya ditemukan ada kebijakan yang dirasa itu tidak efektif ataupun ada indikasi penyelewengan, maka kami bisa memberikan seperti saran, kritik ataupun tindakan korektif kepada pemerintah. Jadi kalau ada yang kita menerima masukan dari masyarakat, ada pelaksanaan yang tidak sebagaimana mestinya atau penyimpangan, nah dari laporan itu biasanya kita sampaikan di rapat dengan para mitra kerja kami. Apalagi kalau misalnya mungkin masalahnya agak-agak kencang gitu ya, itu biasanya urgent dan langsung kami adakan rapat dengar pendapat dengan mitra yang bersangkutan kalau misalnya ada masalah, kecuali memang permasalahannya itu ya sudah terselesaikan juga dengan mitranya sendirinya. Tapi kalau misalnya terpublish sampai disebutnya viral gitu ya, itu biasanya akan kami panggil dulu dan akan dirapatkan dengan mitra bersangkutan. Jadi saya sendiri memang selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kalau dulu mungkin ada namanya GNPIP ya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Jadi ini memang menjelang Idul Fitri ya saya rasa cukup penting. Jadi ketika ini dilakukan, insya Allah itu bisa menekan yang namanya inflasi pangan. Kemarin saya juga menghadiri acara dengan Bank Indonesia Pekan Kris Nasional ya, di mana itu benar-benar mengenalkan kris ke masyarakat yang luas, dan tidak hanya mengenalkan krisnya tetapi juga mengangkat makanan tradisional. Kalau tidak salah dapat rekor muri ya Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal namanya docang? Enggak. Di sini enggak tahu ya. Di Cirebon itu ada namanya docang. Jadi semacam apa ya, ada lontong, ada toge, ada kuah tempe atau oncom apa itu ya, di ini sama kerupuk gitu. 1.700 berapa kemarin tuh? 1.708 ya? Ada 1.708 mangkok itulah yang disediakan di acara itu. Dan di situ satu mangkok hanya harganya itu Rp1 saja. Tuh, aduh katanya. Tapi syaratnya bayarnya pakai kris. Nah, jadi kan tidak hanya mungkin bukan soal harganya, tetapi di sini ya pertama ya mengangkat yang namanya ya makanan tradisional ya. Kemudian yaitu metode efektif yang saya rasa efektif, mengenalkan mau nggak mau kan ketika dipaksa gitu kan akhirnya kan mereka pakai semua kan. Akhirnya pada tahu caranya, walaupun satu mangkok itu cukup bayar Rp1 saja, tapi itu kemarin. Sekarang udah enggak. Kebetulan kemarin acara diadakan di Gergaya City Mall ya, di Cirebon. Itu saya rasa memang salah satu yang memang langkah sangat bagus dan cukup kreatif gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kembali lagi kepada inflasi, ini ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan, seperti misalnya kaitannya dengan produksi. Kemudian ada juga konsumsi dan juga distribusi. Ini semuanya kalau ada hambatan itu bisa menyebabkan inflasi di suatu daerah. Nah, kenapa produksi? Jadi kalau produksi ini mungkin Bapak Ibu kalau misalnya kenapa menjelang Idul Fitri itu ada kenaikan, kan biasanya sok anu marudik pangintennya. Mungkin di luar Majalengka, arwih, kacikijing, kacingambulnya. Jantan kan di bumi jadi seerjami gitunya. Nah pasti kan belanjanya juga kan jadi lebih banyak ya. Nah kalau semua
seperti itu sadayana kitu panginten, tetapi barang kebutuhan yang ada itu produksinya tidak meningkat, otomatis kan disebutnya jadi parbutnya. Nah, jadi kan ada namanya kategorinya itu kelangkaan, hingga akhirnya harga-harganya itu ya jadi naik. Nah, itu salah satunya. Sama juga kalau ini produksinya, konsumsi meningkat, ya sama juga seperti itu. Artinya kan banyak orang di rumah itu, ya berarti kan angka konsumsi itu pasti meningkat kan. Nah, jadi kalau salah satunya kalau kata PS itu yang menunjang inflasi katanya rokok ya Pak. Semakin banyak perokok itu menyumbang inflasi katanya. Nanti mungkin dijelaskan. Nah, selain daripada itu juga distribusi. Jadi kalau pasokan kebutuhan pangan ini ke suatu daerah ini lambat atau terhambat, nah ini juga bisa menyebabkan yang namanya kelangkaan, hingga akhirnya ya mau mendapatkan itu menjadi mahal. Contohnya kan kalau di Papua itu kalau harga bensin bisa berkali-kali lipat ya. Berbeda dengan di kita karena medannya yang cukup berat. Di sini kalau misalnya ada bencana atau bagaimana yang bisa menyebabkan pasokan pangan terhambat, otomatis itu akan merangkak naik. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu anu pernah ke Karipaten, mungkin pernah baca tulisan nanti di perapatan teh, jalan mantap ekonomi lancarnya. Betul. Cek mah jalan rusak, jalan rusak ekonomi macet gitu. Nah, itu mungkin filosofisnya itu mengacunya itu ke sana ya. Nah, selain daripada itu, peran lain di kami di DPR RI itu adalah kaitan dengan pembahasan anggaran. Jadi kami berperan dalam pembahasan dan juga pengesahan anggaran negara. Jadi dengan proses ini kami bisa mempengaruhi alokasi dana untuk sektor-sektor yang berpotensi mempengaruhi inflasi, seperti misalnya subsidi energi ataupun kebijakan harga barang strategis. Jadi kami dapat memastikan bahwa anggaran itu dialokasikan dengan bijaksana dan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi. Jadi disebutnya mungkin efektif dan efisien ya, seperti itu. Efektif itu mengena pada sasarannya, efisien ya disebutnya ya sehemat mungkin dengan diskusi dan juga pemantauan kebijakan BI. Jadi kami di sini melakukan diskusi yang seperti saat ini kita lakukan, dan juga pemantauan terhadap kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia ini merupakan otoritas moneter di Indonesia. Jadi kebijakan suku bunga, cadangan devisa, kemudian operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh BI ini bisa mempengaruhi yang namanya inflasi. Mungkin ini beberapa waktu yang lalu ya ada event yang pernah saya dorong untuk dilakukan di Majalengka. Disebutnya apa? Operasi pasar ya, pasar murah ya. Waktu itu saya dengan Pak Hestu menghadiri. Beberapa hari sebelumnya itu memang saya ngomong di BI di pusat Pak, sama salah satu deputi gubernur. Akhirnya ya kok di tempat lain ada, di kita nggak ada, tolong adain dong Bu. Akhirnya Bu Deputi mengontak Jawa Barat kontak Pak Hestu akhirnya. Hingga akhirnya itu diadakan. Kemarin Pak Sekdenya bisik-bisik lagi, Pak adain lagi dong katanya. Nanti deh saya lihat dulu gitu ya, situasinya seperti itu. Nah, jadi DPR ini biasanya memang mengadakan rapat dengar pendapat dengan pimpinan BI untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan yang ambil dan juga memberikan masukan. Jadi sebelum memberikan masukan, ya tentunya ya kalau namanya diskusi itu kan dua arah ya. Jadi dari BI-nya misalnya kenapa diambil, ada argumentasinya, kalau memang logis itu biasanya kami mendukung gitu ya. Tapi kalau misalnya di kami juga memang kira-kira ada yang kira-kira perlu dimasukkan agar menjadikan itu lebih baik, itu biasanya kami sampaikan juga pada rapat dengar pendapat. Nah, ini mungkin yang pernah menjadi pembahasan beberapa waktu yang lalu kaitan dengan inflasi di Majalengka ya. Jadi per September 2022 ini cabai dan bawang itu jadi faktor penyebab terjadinya inflasi di Majalengka. Tapi per Desember 2022 ini menurun
Jadi penurunan ini memang ditunjang dengan ya naiknya angka produksi di sektor pertanian. Jadi kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Nah makanya kemarin salah satu yang dilakukan BI itu gerakan tanam cabai ya. Jadi menanam sebelum masanya itu dibutuhkan. Jadi ketika dibutuhkan ya panennya barang itu sudah ada. Tapi kalau misalnya besok dibutuhkan sekarang baru tanam ya nggak bisa ya Pak. Karena belum tumbuh. Nah kemarin BI itu memperhitungkan itu juga. Jadi ketika waktunya dibutuhkan itu disebutnya itu ya sudah tersedia. Nah bagaimana misalnya ini mengendalikan inflasi di desa? Tentunya kalau dibaca dari yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya produksi lokal ini harus ditingkatkan dalam rangka agar bisa setidaknya memenuhi daripada kebutuhan daripada masyarakat. Jadi supply dan demand itu seimbang ya, semuanya itu terpenuhi. Kemudian juga selain daripada itu ya infrastruktur juga perlu ditingkatkan. Nah, ini biasanya ya dengan kaitan dengan distribusi. Sekarang mungkin kalau dengan adanya tol baru yang sudah dibangun ya, yang sudah nyambung ke sini di Sumdawa itu ya diharapkan itu juga ya setidaknya bisa menggairahkan ekonomi sekitarnya. Selain daripada itu juga ya pengawasan harga dan juga distribusi. Jadi kalau ketika ada yang ketidakwajaran ini memang harus diambil sikap segera. Biasanya ini diawali di pemerintah setempat yang biasanya ya berkonsultasi dengan mitra kerjanya juga. Selain daripada itu juga ya ada kaitan dengan namanya pendidikan dan literasi ekonomi. Jadi semakin banyak masyarakat memahami kaitannya dengan ekonomi, ini juga bisa menekan yang namanya inflasi. Jadi semakin bijak dalam menggunakan keuangan pribadi. Biasanya yang jadi menteri keuangan rumah tangga itu ibu-ibu ya. Betul. Saya ingin nanya nih, kebutuhan dan keinginan kita ini terbatas atau enggak, Bu? Kalau keinginannya terbatas ya? Wah hebat itu Pak kalau itu Pak. Yakin terbatas? Nah, nyambung juga akhirnya. Inginnya banyak, udah beli saya yakin biasanya nggak puas ya. Lihat tetangga punya apa, ada yang kadang-kala kepanasan gitu ya, seperti itu ya. Nah itu kalau misalnya kita paham dengan literasi ekonomi ini, ya setidaknya bisa mengatur sehingga ya mau berapapun itu ya setidaknya disesuaikan dengan apa yang didapatnya. Jadi kalau candaan saya mah jauh dari istilah candaan yang disebut mungkin Bogor ya. Terang Bapak Ibu Bogor hartosan naon? Biar tekor asal kesohor. Panjang mewah tapi kantong jebol, liar tamat. Ya mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Dr. Jeffrey Ramdhani. Luar biasa, sekedar informasi bahwa beliau ini bergelar doktor dengan magisternya 2, artinya 2 kali mengikuti sekolah pasca sarjana. Sangat pantas kita katakan kalau beliau ini merupakan seorang legislator yang intelektual ya. Tadi sudah dijelaskan sama beliau bahwa beliau sebagai anggota DPR tidak mempunyai kewenangan langsung dalam mengendalikan inflasi daerah. Tapi kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah dalam arti DPR bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam akte eksekutif dalam pengendalian inflasi daerah. Karena memang dalam konsep ketatanegaraan kita bahwasanya DPR itu sebagai lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dia mempunyai fungsi legislasi, budgeting dan juga pengawasan. Artinya pelaksana daripada fungsi legislasi itu ada pada eksekutif atau ada pada
pemerintah dalam artian presiden, kementerian sampai ke bawah. Baik Bapak Ibu semua, sangat penting apa yang disampaikan oleh Pak Dewan kita tadi, karena itu berkaitan sama hajat hidup kita, berkaitan sama keseharian kita, berkaitan juga sama tingkat daya beli kita. Oleh karena itu, mari kita langsung saja dengarkan paparan dari Kepala Perwakilan BI Cirebon, Pak Hestu Wibowo, tentang bagaimana cara mengendalikan inflasi, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat agar kita bisa menjaga daya beli kita terhadap inflasi yang mungkin tinggi pada saat ini. Apalagi mohon izin Bapak, kata Ibu Sri Mulyani, dunia akan gelap gulita pada tahun 2023 karena pertumbuhan hanya 2,1%, menurun drastis dari pertumbuhan tahun sebelumnya itu 6,3%, Pak. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni SE MSOS MSI MM selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Yang kami hormati, di sini ada moderator kita yang masih muda ini, Bapak Ihtisab Afandi SH, yang tentunya saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian, para kuwu, para kepala desa, para tokoh masyarakat, tokoh agama se-Kabupaten Majalengka Selatan ya Pak ya, Selatan Pak ya, se-Majalengka Selatan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, juga teman-teman kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Pertama-tama saya mengajak diri saya tentunya dan juga kita semua untuk selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, yang pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita semua hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi disampaikan oleh Pak Moderator, topik kita pagi ini agak berat ya Bapak Ibu sekalian ya, mengenai inflasi gitu ya. Tadi sempat ditanyakan Pak Moderator, Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar inflasi belum? Tapi ternyata kan tadi al-hisab Pak ya, jadi tukang menghitung. Jadi pertanyaannya selalu menghitung berapa banyak dari para Bapak Ibu sekalian yang tahu dan pernah mendengar kata-kata inflasi. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di pagi ini ya, mudah-mudahan ekspektasi Bapak Ibu sekalian datang ke sini mudah-mudahan menambah ilmu lah Pak, menambah pengetahuan dan tentunya menambah wawasan mengenai inflasi itu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyampaikan dengan mudah, bahasa saya mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mungkin izinkan juga saya ingin mengenalkan sedikit mengenai Bank Indonesia Bapak Ibu sekalian. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Haji Jeffrey bahwa kami di Bank Indonesia ini sebagai salah satu bank sentral, satu-satunya bank sentral di Indonesia. Mungkin sedikit saja ingin memberikan tambahan ilmu lah buat Bapak Ibu sekalian, bahwa di setiap negara itu pasti punya satu namanya bank sentral. Bank sentral Bapak Ibu sekalian ya. Nah kebetulan untuk Indonesia, bank sentralnya namanya Bank Indonesia. Di seluruh negara, di seluruh dunia, setiap negara pasti punya hanya satu bank sentral. Walaupun mungkin namanya bisa sama, bisa namanya berbeda. Sebagai contoh misalnya kalau Malaysia, bank sentral namanya BNM, Bank Negara Malaysia. Kalau di Thailand namanya BOT, Bank of Thailand. Di Jepang juga Bank of Japan. Di Inggris namanya Bank of England. Nah ada yang namanya berbeda, yaitu misalnya di Australia. Australia namanya RBA, Reserve Bank of Australia. Bahkan agak berbeda sendiri di Singapura. Bank sentralnya namanya bukan bank, tapi namanya MAS. Apa itu? Adalah Monetary Authority of Singapore. Jadi otoritas moneter Singapura. Jadi intinya bahwa setiap negara pasti punya satu bank sentral meskipun namanya berbeda-beda. Dan untuk Indonesia, bank sentral kita namanya Bank Indonesia.
Gitu ya Bapak sekalian. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena namanya Bank Indonesia. Saya khawatir Bapak Ibu sekalian masih agak bingung dan juga mungkin salah pengertian bahwa Bank Indonesia itu sama seperti bank-bank lain yang ada yang Bapak Ibu kenal. Kan ada Bank BJB ya Pak ya Bu ya, ada Bank BRI, Bank Mandiri, swastanya ada Bank BCA gitu. Bukan Bank Emok kan ya Pak ya. Nah, kalau bank-bank lain selain Bank Indonesia Bapak Ibu sekalian itu adalah namanya bank umum. Bank umum itu adalah lembaga keuangan yang fungsi sebagai intermediasi. Intermediasi itu apa? Adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan masyarakat yang punya kelebihan dana. Jadi Bapak masyarakat yang punya kelebihan dana, kelebihan uang itu bisa menyimpan uangnya di bank umum. Sementara lembaga intermediasi ini, lembaga keuangan ini juga bisa menerima pinjaman dari masyarakat, pengajuan pinjaman dan kredit dari masyarakat, meminjamkan uang kepada masyarakat. Jadi sebagai fungsi intermediasi bisa menampung simpanan masyarakat yang kelebihan dana dan juga bisa membantu masyarakat yang kekurangan dana dan uang dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Itu adalah bank umum. Nah, Bank Indonesia bukan bank umum. Nah, perbedaannya itu Bapak sekalian. Walaupun namanya sama-sama banknya. Kadang saya suka dengar Pak Haji, kayaknya kan Bank BI katanya. Bank Mandiri, Bank BRI, ada Bank BI gitu ya. Nah, masyarakat masih ada yang masih bingung juga bahwa seolah-olah kayaknya Bank Indonesia sama seperti bank-bank umum lainnya. Bahkan sampai sekarang Pak Haji, saya di BI itu masih juga teman-teman di BI itu masih suka dapat telepon dari luar menanyakan, "Pak, saya kemarin mau buka usaha Pak, saya mau minjem uang di Bank Indonesia, berapa bunganya di Bank Indonesia?" Nah, jadi Bank Indonesia bukan bank umum dan kami tidak menerima, kami bukan sebagai lembaga intermediasi, tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat dan juga tidak menerima simpanan dari masyarakat. Jadi itu bedanya Bapak sekalian ya. Jadi Bank Indonesia adalah bank sentral, tugasnya sebagai bank sentral dan hanya ada satu-satunya di Bank Indonesia yang namanya bank sentral, hanya Bank Indonesia. Sementara bank lain namanya bank umum sebagai lembaga intermediasi menerima simpanan masyarakat dan memenuhi permintaan atau mungkin juga kebutuhan masyarakat akan pinjaman modal dan juga kredit serta pembiayaan lainnya. Itu yang pertama. Sebelum saya masuk ke inflasi. Nah, kalau kita masuk mengenai inflasi Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral, salah satu tugas kami di Bank Indonesia, kami punya 3 tugas pokok bank sentral. Jadi Bank Indonesia sebagai bank sentral punya 3 pokok yang berbeda dengan tugas yang dimiliki oleh bank umum tadi ya Bapak sekalian sebagai lembaga intermediasi. Yang pertama adalah sebagai otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia punya kebijakan dalam mengeluarkan instrumen-instrumen kebijakan dalam satu misalnya pengendalian suku bunga. Bank Indonesia setiap bulannya mengeluarkan tingkat suku bunga yang menjadikan referensi dan juga sebagai dasar dalam penentuan suku bunga bagi perbankan, bagi lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, juga menentukan misalnya pengendalian nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi bagaimana rupiah itu stabil Bapak sekalian, nggak bergejolak dan tetap stabil walaupun naik turun karena memang di pasar uang itu pergolakannya atau secara volatile ya, pergerakannya memang setiap detik itu berubah. Namun bagaimana Bank Indonesia sebagai bank sentral menjaga bahwa perubahan harga tersebut dalam nilai yang kecil atau kita sebut dengan stabilitas nilai tukar terhadap mata uang negara lain. Rupiah terhadap dolar Amerika, rupiah terhadap rial Arab Saudi, dan juga dengan mata uang dari negara lain. Nah, itu sebagai tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Yang kedua adalah sebagai otoritas makroprudensial dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bagaimana seluruh sistem keuangan ini, baik perbankan, lembaga asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan juga segala macam, itu menjadi suatu sektor keuangan yang kondusif, yang juga stabil sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Dan yang ketiga adalah sebagai otoritas sistem pembayaran, baik pembayaran tunai, uang rupiah, kertas ataupun logam, dan juga sistem pembayaran secara non tunai. Tadi sampaikan sedikit oleh Pak Haji Jeffrey, kemarin kita menyelenggarakan PKN, Pekan KRIS Nasional. Apa itu KRIS? KRIS ada suatu platform pembayaran di mana masyarakat bisa dengan mudah bertransaksi, membayar tanpa harus menggunakan uang tunai. Tadi menggunakan pembayaran non tunai, cukup dengan scan bisa terjadi pembayaran dimanapun, kapanpun, tanpa tatap muka. Bapak Ibu ada di sini, penjualnya ada di Cirebon atau bahkan di Jakarta atau bahkan di luar negeri, cukup dengan KRIS bisa terjadi transaksi pembayaran tanpa harus ketemu, tanpa harus ada tatap muka dan seterusnya. Ini adalah salah satu juga program kebijakan Bank Indonesia dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan
perekonomian melalui pembayaran secara non tunai yang kita sebut dengan cemumuah. Apa itu cemumuah? Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam bertransaksi mungkin baru kenal. Bapak Ibu sudah yang kenal kris ya Bapak Ibu sekalian? Sudah apa yang udah pernah punya kris Pak? Belum punya ya? Belum pernah bertransaksi dengan kris ya? Itu yang pembayarannya pakai kotak-kotak, itu nanti tinggal di-scan, bayar, kemudian tinggal masukin angka, terjadi transaksi tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Tapi nggak apa-apa, mungkin waktu yang berbeda Pak, kita sosialisasi mengenai kris sebagai salah satu platform sistem pembayaran non tunai. Jadi 3 tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, otoritas sistem stabilitas sistem keuangan, dan sebagai otoritas sistem pembayaran. Nah, salah satu dari tugas pokok Bank Indonesia di di fungsi sebagai otoritas moneter, salah satunya adalah dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Bahwa misi Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, dan juga menjadi bank sentral yang terbaik lah Pak di antara negara-negara emerging market lainnya untuk Indonesia maju. Nah, dari bagaimana kita Bank Indonesia mencapai misi tersebut itu dalam rangka untuk mencapai dan stabilkan nilai rupiah. Nilai tukar rupiah harus kita jaga. Salah satunya adalah nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa yang kita kenal dengan inflasi. Jadi salah satu misi Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah, salah satunya terhadap barang dan jasa, yaitu yang kita sebut dengan, tadi disebut oleh Pak Moderator, yang kita sebut dengan inflasi. Bagaimana harga-harga barang dan jasa ya itu tetap stabil dalam rangka untuk bagaimana menciptakan kondisi perekonomian dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan. Nah, yang kedua, bagaimana menjaga nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar negara lain yang kita sebut tadi dengan pengendalian nilai tukar rupiah. Bagaimana rupiah terhadap mata uang asing tetap stabil dalam rangka untuk bagaimana menciptakan meningkatkan ketahanan kita terhadap faktor-faktor eksternal. Kalau terjadi pergolakan di luar negeri, Indonesia cukup kuat dengan nilai tukar rupiah yang cukup stabil. Itu salah satu upaya kami dalam rangka untuk bagaimana menjaga nilai stabilitas nilai rupiah. Nah, kita mungkin fokus ke yang pertama Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengendalian rupiah terhadap barang dan jasa yang kita sebut dengan inflasi. Nah, sebelum masuk inflasi, punten saya mau hanya 3 aja mungkin biar singkat, padat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mudah menangkapnya. Saya ingin menyimpulkan, kita berbicara mengenai pengendalian inflasi dengan 3 topik aja. Yang pertama adalah apa itu inflasi? Yang kedua, kenapa kita harus tahu mengenai inflasi? Dan yang ketiga, bagaimana nih cara pengendalian inflasi? Jadi itu ya, kalau punten saya mungkin minjem bahasa Sunda tua gitu ya. Yang pertama what, apa itu inflasi, kemudian why, mengapa, kenapa kita harus tahu inflasi. Yang ketiga adalah how, bagaimana kita dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Pertama mungkin saya sedikit mengenai teori aja Bapak sekalian ya, mungkin sedikit tambahan informasi dan ilmu. Saya dalam rangka untuk sharing aja Bapak sekalian, bukan berarti sebagaimana dosen gitu ngajar mahasiswa gitu. Jadi saya sudah sharing aja apa yang dilakukan kami di Bank Indonesia. Jadi memang secara teori, inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi secara teknis Bapak sekalian, lembaga yang memiliki kewenangan dalam rangka untuk menghitung inflasi ini bukan Bank Indonesia, tapi yang ditunjuk oleh undang-undang namanya BPS, Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik atau BPS inilah yang menghitung tingkat inflasi, bukan Bank Indonesia. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Ngitungnya adalah BPS ini akan memilih ada 11 kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat di setiap daerah, yang mana kelompoknya kan berbeda-beda. Kalau di Majalengka mungkin makannya kita masih makan beras ya Bapak-Ibu sekalian. Makan beras. Tapi mungkin saudara-saudara kita di Indonesia Timur makan nggak beras, tapi mungkin makan jagung atau apa. Nah, mungkin komoditas atau barang-barang ini yang menjadi barang yang dilihat kenaikan atau pergerakan harganya. Dan juga mungkin ada kelompok-kelompok lain, ada 11 kelompok pengeluaran atau barang jenis barang yang dihitung BPS untuk dihitung inflasinya. Nah, dari 11 kelompok tadi dipisahkan lagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama kita sebut dengan volatile food, adalah bahan-bahan pangan yang harganya bergejolak. Ya kan ibu-ibu pasti tahu nih, harga cabai hari ini berapa sekarang harga ibu sekilo? 40.000 gitu ya. Bisa jadi pagi 40.000, siang itu bisa jadi 45, bisa jadi mungkin 30.000 gitu.
Jadi adalah begitu juga barang-barang yang seperti telur, juga mungkin beras kadang juga, atau mungkin barang-barang lain yang bahan makanan atau bahan pangan yang harganya bergejolak tuh ini Bu, tok naik turun, hari naik turun, besok turun, naik tetap, itu namanya bergejolak. Yang kita sebut istilahnya volatile food atau barang komoditas yang harganya bergejolak. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua adalah kelompok yang harganya itu ditentukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang kita sebut dengan istilahnya administrative price. Jadi kelompok yang pertama adalah volatile food, barang yang bergejolak. Yang kedua adalah administrative price, adalah barang harga-harga yang ditentukan harganya oleh pemerintah baik pusat atau daerah. Nah ini seperti contohnya apa? Misalnya BBM ya Pak ya, BPM menentukan pusat gitu. Nggak mungkin Pak Bupati ngeluarkan SK harga premium sekian kan, nggak mungkin, atau mungkin harga solar sekian, nggak. Itu keputusannya ada di pusat, pemerintah pusat. Kalau yang konteks daerah mungkin barang atau jasa yang diputuskan oleh pemerintah daerah, misalnya contohnya pajak-pajak daerah ya Bapak Ibu sekalian, atau mungkin tarif parkir, atau mungkin tarif ini retribusi pasar, itu kan ditentukan oleh SK dari bupati atau kepala daerah. Ini juga berpengaruh terhadap barang atau jasa yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Itu adalah harga, atau mungkin juga barang-barang seperti kebutuhan masyarakat seperti LPG atau juga mungkin PDAM dan juga segala macam, itu ditentukan oleh pemerintah, sehingga itu berpengaruh terhadap tingkat inflasi di suatu daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah inflasi inti. Nah, inflasi inti sebetulnya gampangnya adalah bukan barang pangan volatile food, bukan juga masuk ke dalam barang-barang ditentukan harga oleh pemerintah. Itu semua adalah barang-barang yang mungkin secara tidak langsung terpengaruh dengan kedua tadi, kenaikan harga dari barang-barang pangan maupun barang-barang ditentukan oleh pemerintah. Seperti contohnya misalnya harga, misalnya biaya masuk sekolah kayak kemarin nih, kebetulan di Kota Cirebon kemarin salah satu penyumbang inflasi adalah biaya masuk sekolah. Itu juga karena berpengaruh karena memang periodenya adalah periode kenaikan kelas dan juga penerimaan siswa baru, juga berpengaruh karena ada beberapa sekolah yang sekolah swasta khususnya yang menaikkan biaya masuk sehingga berpengaruh terhadap inflasi. Termasuk juga harga emas. Emas juga termasuk salah satu adalah inflasi inti yang berpengaruh terhadap inflasi. Jadi Bapak sekalian, dan itu mengenai inflasi. Jadi inflasi adalah pergerakan harga barang atau jasa secara terus menerus. Jadi barang yang jadi di penghitungan inflasi kenaikan harga barang itu dari dua terminologi. Yang pertama adalah seberapa besar tingkat inflasinya. Jadi hari ini harganya 10.000, besok 15.000. Kemudian adalah kalau kita sebutkan adalah persistensinya, seberapa sering. Jadi kalau cuman harga barang cuma naik sekali, habis itu udah balik lagi, itu kadang nggak dihitung. Tapi hari ini naik, besok turun, kemudian besok naik lagi. Dan itu persistensi kita lihat. Nah nanti ada beberapa kelompok yang memang nanti kita akan lihat berapa barang yang harganya bergejolak dan terlalu sering gitu loh. Tapi kalau barang-barang yang naik sekali, habis itu udah nggak naik lagi sampai setahun, nah itu nggak dihitung sebagai penghitungan inflasi atau tidak terpengaruh terhadap perhitungan inflasi. Nah Bapak sekalian, untuk penghitungan inflasi, nah tanya lagi bagaimana sih menghitung inflasi? Inflasi se-Indonesia dihitung secara nasional, walaupun juga akan diwakili oleh beberapa kota yang akan dihitung secara nasional. Jadi tidak semua kota kabupaten dihitung inflasinya. Dan kebetulan di wilayah kerja kami, Bapak Ibu sekalian, di wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Cirebon, dari 5 kabupaten kota wilayah kerja kami BI Cirebon, hanya kota Cirebon yang dihitung inflasinya secara nasional. Meskipun tiap kota kabupaten juga dihitung, tapi untuk penghitungan inflasi nasional belum dimasukkan. Tapi kami baru mendapat informasi, Pak Haji ini juga mungkin Pak Haji sudah pernah diinformasikan, mulai tahun 2024 Kota Majalengka juga akan masuk menjadi salah satu kota yang akan diperhitungkan sebagai inflasi nasional. Artinya nantinya pemerintah kabupaten tentunya nanti yang sudah membentuk tim pengendalian inflasi daerah TPID yang diketuai langsung oleh Bapak Bupati. Tentunya nih Pak Haji, tahun depan kami di Bank Indonesia beserta Pak Bupati dan juga tim TPID akan kerja keras nih bagaimana pengendalian inflasi di Majalengka. Kenapa? Mulai tahun depan Majalengka akan dihitung inflasinya Pak. Jadi kalau inflasi di Majalengka naik akan berpengaruh terhadap inflasi nasional. Jadi memang harus perlu perlu banyak extra effort bagi kami. Yang selama ini kami hanya intensif dengan pemerintah kota Cirebon yang cuma kota Cirebon, tapi tahun depan kami Bank Indonesia di samping kota Cirebon juga harus berkonsolidasi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Majalengka bagaimana pengendalian inflasi di Kabupaten Majalengka ini.
itu yang mengenai apa itu inflasi. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan tahu gambaran inflasi itu pergerakan harga, bukan hanya barang tapi jasa juga ya Bapak Ibu. Kayak misalnya tarif angkutan, retribusi, pajak segala macam itu adalah barang dan jasa yang berpengaruh. Jadi kalau ditanya inflasi apa sih yang kena pengaruh? Apa itu inflasi? Kenaikan harga gitu ya. Kenaikan harga barang dan jasa yang tadi ada beberapa 3 kelompok, ada barang-barang pangan bergejolak, barang jasa yang ditentukan pemerintah, dan juga inflasi inti tadi ya yang tidak masuk di barang-barang pangan maupun di barang dan jasa yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, seberapa penting sebetulnya kita mengetahui inflasi ini juga penting. Kenapa? Mungkin kalau secara pemahaman umumnya agak sulit menghubungkan inflasi dengan bagaimana kita penting pengendalian inflasi. Karena Pak Haji, saya juga menyadari kalau kita lihat pengaruh dan dampak inflasi tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, Pak. Apalagi di daerah-daerah. Kalau saya nanya di kantor kami di Cirebon, di depan ada tukang beca atau tukang angkot gitu, ditanya Bapak, yang penting saya bisa makan gitu ya. Jadi tidak semua orang paham dan mengetahui inflasi dan mungkin nggak begitu peduli dengan inflasi gitu ya. Sehingga masyarakat juga tidak mengetahui. Padahal setiap bulan pemerintah itu mengeluarkan pengumuman itu di TV, di koran, di segala macam media sosial mengumumkan mengenai berapa tingkat inflasi di bulan Agustus ini, nanti akhir Agustus, dan setiap bulan itu diumumkan. Tapi masyarakat tidak semua tahu dan paham apa arti inflasi dan apa manfaat dan kegunaan dari inflasi terhadap masyarakat secara umum. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, sederhananya aja begini Pak. Kenapa Bapak Ibu sekalian sangat perlu paham, mengetahui, dan sama-sama yuk nanti how-nya bagaimana kita dalam rangka pengendalian inflasi. Bapak Ibu sekalian, dari hasil survei dari seluruh masyarakat, penghasilan masyarakat, bahwa ternyata 70-80% masyarakat menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin itu lebih dari 60% komponen penghasilannya itu digunakan untuk membeli bahan makanan atau membeli kebutuhan pangan. Artinya kalau ada masyarakat menengah ke bawah, masyarakat miskin punya uang asumsi misalnya 100.000, itu 60-70% itu dari total penghasilannya itu digunakan untuk membeli bahan-bahan makanan. Sementara masyarakat menengah ke atas, Bapak Ibu sekalian, orang-orang kaya, itu dari komponen gajinya misalnya 1 juta, itu mungkin cuma 20-30% dari total penghasilannya untuk keperluan kebutuhan membeli bahan makanan. Jadi beda ya, kalau masyarakat miskin dari penghasilannya 80% itu untuk beli makanan, untuk kebutuhan. Sementara orang-orang kaya dari seluruh total penghasilannya maksimal 20-30% hanya untuk membeli makanan. Nah, sementara kalau di Indonesia, kasus Indonesia, tadi kan saya sudah jelaskan ada 3 kelompok barang ya, Bapak Ibu sekalian, dihitung inflasinya. Ada bahan pangan, ada barang-barang yang ditentukan harga oleh pemerintah tadi ya, dan juga ada inflasi inti, ada barang-barang lainnya. Nah, untuk kasus Indonesia, kebetulan penyumbang inflasi, jadi kalau Bapak Ibu sekalian baca di koran, tingkat inflasi adalah misalnya 3,81%. Dari angka 3,81% itu sebagian besar, hampir 70% itu disumbangkan dari kelompok bahan makanan. Ya, jadi sementara untuk dari barang-barang yang ditentukan harga pemerintah kayak tadi BBM, tarif segala macam, serta barang-barang lainnya, emas, biaya-biaya sekolah dan juga biaya yang lainnya, itu nggak lebih dari 20 atau 30%. Artinya bahwa inflasi lebih banyak disumbangkan dari pergerakan kenaikan harga bahan-bahan pangan. Nah, kaitannya apa dengan penghasilan? Nah, kalau kita tidak berhasil atau kita tidak bisa mengendalikan kenaikan inflasi yang inflasi semakin meningkat setiap tahunnya, di mana komponen dari inflasi itu adalah sebagian kenaikan harga-harga bahan pangan, yang mana notabene adalah dari sisi kelompok masyarakat, ternyata masyarakat miskin ke bawah yang paling terpengaruh terhadap kenaikan inflasi. Kenapa? Karena sebagian besar penghasilannya untuk beli makanan, sementara harga pangan makanan itu adalah komponen yang terbesar dalam kenaikan harga, dalam sumbangan terhadap inflasi. Artinya apa? Bahwa kesimpulannya, bahwa kalau inflasi tinggi, kita tidak bisa, misalnya kita nggak berhasil mengendalikan inflasi. Yang paling dirugikan adalah siapa Bu? Pak?
masyarakat kecil, masyarakat miskin. Kenapa? Karena sebagian besar gajinya atau penghasilan untuk beli bahan makanan. Sementara inflasi itu harga tinggi, itu disumbangkan oleh harga-harga bahan panganan. Nah, oleh karena itu makanya saya selalu menyatakan juga dalam setiap sosialisasi bahwa sebetulnya masalah inflasi itu bukan hanya semata-mata masalah ekonomi, Bapak. Inflasi itu adalah juga termasuk masalah sosial. Kenapa? Kalau inflasi tidak bisa kita jaga dan kita tidak bisa kendalikan, yang akan dirugikan adalah masyarakat kecil dan menengah. Karena apa? Kalau inflasi tinggi, harga barang bahan pangan makan untuk makan mahal, sementara gaji mereka kalau harga bahan pangan mahal, otomatis gajinya semua akan terserap atau akan digunakan untuk beli makanan yang harganya tiap hari, yang setiap waktu akan meningkat. Jadi yang dirugikan dalam masyarakat. Sementara orang-orang kaya, kemarin harga minyak goreng dari 14.000 menjadi 24.000, 35 nggak ngaruh, Pak, karena cuma 20% dari penghasilannya. Nah, sementara masyarakat menengah kecil atau masyarakat miskin, yaitu akan kesulitan karena harganya melonjak naik gitu ya. Makanya kalau ada ini Pak Haji, ada operasi pasar yang nanti nggak mungkin orang-orang kaya itu ikut antrian operasi pasar barang murah. Kenapa? Karena mereka nggak ngaruh, Pak, mau naik harga berapapun gitu loh. Nah, itu jadi why kenapa kita semua Bapak sekalian, bukan hanya pemerintah pusat, bukan hanya BI, bukan hanya Pak Haji Jeffrey yang di DPR yang concern, yang peduli dengan inflasi, tapi kita semua Bapak sekalian masyarakat Indonesia. Kenapa tadi? Karena memang inflasi bukan hanya sekedar masalah perekonomian, tapi juga adalah masalah sosial. Bapak Ibu mungkin tahu lah, kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan inflasi, harga barang mahal, masyarakat akhirnya nggak mampu untuk membeli makanan, apa yang terjadi? Ya bisa Bapak Ibu sekalian bisa duga ya, terjadi chaos, terjadi demo, terjadi segala macam ya. Karena kalau udah masalah perut, Pak ya, masalah yang sangat sensitif ya. Nah, jadi perlu menjadi juga concern dan perhatian bagi kita semua. Itu tadi what-nya udah, inflasi udah. Kemudian why-nya kenapa? Nah, sekarang yang terakhir adalah how, bagaimana. Sekarang pertanyaan, oke, saya paham, saya tahu inflasi itu apa. Kemudian saya juga mengerti dan paham kenapa saya harus peduli terhadap inflasi. Dan ketiga, ayo gimana nih caranya nih untuk pengendalian inflasi. Nah, Bapak sekalian, dalam pengendalian inflasi sebetulnya kita sudah punya strategi pengendalian inflasi. Yang ini digunakan oleh seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Sebetulnya menjadi formula atau menjadi rumus yang baku di seluruh pemerintahan daerah yang juga sudah membentuk TPID, tim pengendalian inflasi daerah. Dan kebetulan alhamdulillah Kabupaten Majalengka juga sudah punya tim TPID yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati. Dan semua TPID seluruh Indonesia, mulai dari Aceh Bu sampai dengan Papua, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua menggunakan 4 strategi sama yang kita sebut dengan strategi 4K. 4K itu yang pertama, K1 adalah bagaimana menjaga keterjangkauan harga. Strategi pengendalian inflasi. Yang pertama, bagaimana masyarakat bisa membeli bahan-bahan kebutuhannya dengan harga terjangkau. Terjangkau bukan berarti murah ya Pak ya. Maksudnya terjangkau sesuai harganya. Kalau harga, ini Ibu yang tahu, harga gula pasir berapa Ibu? Normalnya 12.500 ya Bu ya. Tiba-tiba karena ada harga bergejolak, tiba-tiba harga 15.000 gitu ya. Makanya bagaimana strateginya, bagaimana masyarakat bisa mampu atau terjangkau harganya, kita kembalikan ke harga 12.000. Walaupun di pasar harganya 15.000, 18.000, kita misal salah satu disampaikan oleh Pak Haji Jeffrey, misal kita mengeluarkan program operasi pasar murah atau GPM, gerakan pangan murah dan seterusnya, untuk menjaga keterjangkauan harga. Jadi masyarakat tetap bisa membeli gula pasir harga 12.500 meskipun mungkin harga di pasar, di mall, di pusat perbelanjaan harganya tinggi, tapi dengan pasar murah kita bisa menjaga keterjangkauan harga di masyarakat. Itu yang K1. Yang kedua adalah ketersediaan pasokan. Artinya ini adalah, kalau dalam mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah belajar ekonomi pasti yang kenal yang namanya teori demand supply, teori permintaan dan penawaran. Sebetulnya kenaikan atau harga naik atau turun itu sebetulnya dipengaruhi oleh dua itu Bapak Ibu sekalian, permintaan dengan penawaran, demand dan supply. Cuman dua itu aja sebetulnya sederhananya. Kalau sebagai gambaran ilustrasi yang gampang, kalau barangnya ada tetap tapi permintaannya naik, itu harga turun apa naik Pak Bu? Naik.
Karena kan barangnya ada atau mungkin tersedia, tapi permintaan naik. Sebagai contoh apa misalnya Pak Ibu sekalian? Bisa tadi sampaikan juga Pak Haji Jeffrey, misalnya menjelang hari-hari besar keagamaan, menjelang Ramadan dan Idul Fitri, mungkin beras sih ya stoknya segitu aja Bapak Ibu sekalian ya, atau mungkin harga barang yang lain ketersediaan di pasar segitu. Tapi ternyata ini kita juga beberapa kali penelitian gagal menyimpulkan bahwa kenapa kok setiap bulan Ramadan kebutuhan kita meningkat dibandingkan hari-hari di luar Ramadan gitu ya. Padahal kan kita cuma makan di sahur sama buka puasa. Tapi kok kenapa ibu-ibu belanjanya lebih banyak dari belanja kalau di luar Ramadan gitu ya. Dikasih satu hari 100.000, sekarang kurang kalau bulan Ramadan satu hari 100.000 gitu ya. Karena di samping makan perlu beli kolak, beli apa lagi di sini Pak? Beli tahu gejrot, dari gorengan yang selama ini mungkin tiap hari nggak makan, tapi kalau Ramadan tetap harus disediakan. Jadi artinya demandnya permintaan meningkat. Oleh karena itu makanya Bapak sekalian, pertanyaannya kenapa kok menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, kenapa kok harga meningkat? Sebetulnya nggak usah ditanyain Pak, udah pasti kok kenapa permintaannya meningkat. Sedangkan ketersediaan barangnya tetap atau bahkan menurun. Kalau misalnya ada ada kekurangan pengiriman atau mungkin ada gagal panen segala macam, produksi menurun, permintaan meningkat, otomatis harga naik. Jadi bukan suatu hal yang bingung-bingung Pak. Kenapa ya saya bingung kalau menjelang Ramadan kok harga naik ya? Ya memang teorinya begitu Pak, Ibu. Karena apa? Permintaan kita menaik gitu ya. Permintaan meningkat, barangnya tersedia atau bahkan mungkin berkurang. Itulah makanya perlu dijaga ketersediaan pasokan. Kebalikannya begitu. Kalau juga teori permintaan dan penawaran, kalau permintaannya tetap, misalnya di luar nggak ada apa-apa gitu, ada kejadian, tiba-tiba ada penaikan penawaran, misal contohnya ada panen raya gitu ya, ada beras panen raya atau mungkin ada cabai lagi pas masa panen gitu ya, di pasar melimpah, suplainya banyak, harganya apa Bapak Ibu? Turun, bahkan mungkin istilahnya harganya anjlok gitu ya. Cabai yang biasanya 40.000 sekilo, kalau lagi panen itu bisa cuma jatuh jadi 10.000, 15.000 ya. Karena apa? Suplainya terlalu banyak. Nah ini bagaimana menjaga ketersediaan pasokan sangat penting dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Bagaimana menjaga kalau permintaannya meningkat, kita mampu untuk menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kelebihan kita juga mampu untuk menyerap sehingga harganya stabil. Itulah dalam rangka untuk pengendalian inflasi di strategi yang kedua, yaitu ketersediaan pasokan. Yang ketiga juga penting adalah kelancaran distribusi. Nah kebetulan alhamdulillah kalau saya melihat sih kasus di Majalengka ini masalah distribusi nggak menjadi terlalu hal yang penting, menjadi hal yang krusial gitu ya. Kenapa? Karena dari sisi transportasi, logistik, saya rasa nggak adalah di Majalengka jembatan putus gitu nggak ada ya, atau jalanan yang nggak bisa dilewatin. Kalau misalnya saudara-saudara kita di Indonesia Timur kan ada yang kalau mau nyebrang harus lewat nyebrang sungai, atau ada jembatan yang putus segala macam, sehingga transportasi dan logistik terhambat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap kenaikan harga. Kan otomatis kalau sarana transportasinya terhambat, harga juga naik ya Bu ya. Pak biasanya kita kirim sekian, tapi karena jembatannya lagi putus kita harus muter ke sana, nambah bensin, sehingga yang tadinya sekilo 10.000 sekarang kita jadi 15.000. Itu juga berpengaruh terhadap kenaikan harga atau menjadi inflasi. Yang ketiga adalah kelancaran distribusi. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Nah ini juga penting untuk memberikan pemahaman dan juga memberikan pengertian kepada masyarakat. Sebagai salah satu contoh sebagaimana kita lakukan pada pagi hari ini, bagaimana memberikan pemahaman. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah paham apa itu inflasi, mudah-mudahan kalau kita punya program-program pengendalian inflasi, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bisa langsung mengimplementasikan. Tidak lagi bertanya-tanya atau bingung, karena sudah paham inflasi itu apa, kenapa kita harus tahu inflasi, dan bagaimananya nanti bisa kita lakukan dengan bersama-sama, sehingga komunikasi yang efektif yang penting. Termasuk juga tadi disampaikan Pak Haji Jeffrey, pemahaman mengenai mungkin perilaku kita dalam berbelanja gitu ya. Kita selalu menggaung-gaungkan berbelanjalah secara bijaksana gitu ya. Kalau mungkin baru dapat THR gitu ya, atau mungkin naik, katanya gaji ASN akan naik Pak ya, kemarin nota dari Presiden kemarin akan kenaikan gaji gitu ya. Jangan semata-mata kita punya penghasilan lebih, tiba-tiba kita belanja berlebih-lebihan gitu ya, di luar dari kebutuhan. Yang sebulan biasanya belanja 25 kilo beras gitu, karena dapat duit banyak kita beli 50 kilo, kita lebih 3 karung gitu ya. Nah ini juga berpengaruh terhadap kita demand dan supply-nya berpengaruh, dan juga dapat memberikan tekanan terhadap inflasi. Jadi komunikasi yang efektif dalam rangka untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana memberikan perilaku yang bisa mendukung dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa program di sini juga sudah kami sampaikan, beberapa program terkait dengan pengendalian inflasi dilakukan kami di seluruh wilayah kerja kami, baik di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kuningan, Indramayu, di mana merupakan wilayah kerja kami. Beberapa program-program yang sudah kami lakukan terkait dengan kami mengencarkan gerakan nasional pengendalian inflasi daerah melalui mungkin peningkatan ini Bapak Ibu sekalian, peningkatan produksi dengan beberapa kegiatan seperti digitalisasi, bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana menggunakan sistem tanam organik dalam rangka untuk peningkatan produktivitas, kemudian juga bagaimana membangun suatu kerjasama antar daerah, di mana daerah-daerah yang kekurangan dan tidak memiliki produksi yang tidak memberikan produksi yang memenuhi kebutuhan, perlu juga berarti harus bekerja sama dengan daerah lain yang memiliki kelebihan. Itu yang kita sebut dengan kerjasama antar daerah. Kalau istilahkan daerah-daerah yang defisit, yang kurang, harus melakukan kontak atau hubungan kerjasama dengan lokasi di daerah-daerah yang merupakan sentra yang memiliki kelebihan produksi. Daripada di sana produksinya berlebihan, harganya anjlok, kenapa enggak didistribusikan ke daerah-daerah yang sebetulnya kekurangan dan membutuhkan sehingga harganya tetap bisa stabil. Itulah salah satu langkah yang kita lakukan, yaitu kerjasama antar daerah dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain dalam rangka untuk bagaimana menjaga 4 strategi tadi: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Kalau kita melihat sedikit aja Bapak Ibu sekalian, meskipun saya sampaikan bahwa Majalengka tahun ini masih belum dihitung inflasinya. Kalau mungkin saya sedikit menjadi gambaran bagaimana sih kondisi inflasi di Kabupaten Majalengka, meskipun mungkin belum dihitung secara nasional. Tapi mungkin buat gambaran Bapak Ibu sekalian mungkin dapat sampaikan di sini. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil pemantauan, ada 10 komoditas volatile food. Ini khusus barang bahan pangan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita hanya lihat dari satu kelompok aja di bulan terakhir, yaitu bulan Juli, berarti tahun Juli 2020 kemarin. Komoditas yang mengalami peningkatan harga itu yang tanda warna merah itu hanya komoditas cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng. Naiknya juga sebetulnya kecil, hanya sekitar 0,07% untuk cabai merah, bawang merah hanya naik sebesar 0,06%, dan juga minyak goreng kemasan sebesar 0,01%. Jadi kalau kita pantau, jadi pemantauan harga itu dilakukan setiap hari. Jadi hari ini harga berapa? Harga cabai merah di beberapa pasar yang ditunjuk, yang merupakan representasi di Kabupaten Majalengka, akan dilihat, Pak, ada petugasnya langsung yang menanyakan, Pak, hari ini cabai berapa harganya? Sekian. Kemudian besoknya ditanya berapa. Nah, pergerakannya itu Bapak sekalian selama sebulan dihitung, dan ternyata dari 10 komoditas ada 3 yang ternyata harganya itu relatif ada kenaikan. Karena kan tadi saya bilang pengertian dari inflasi adalah kenaikan harga dalam periode tertentu ya. Jadi dalam sebulan dihitung ternyata kenaikannya itu sebesar 0,07 dan 0,06 untuk cabai merah dan bawang merah. Sementara barang-barang yang lain ada yang tetap harganya relatif ya, dari relatif artinya bukan dilihat pergerakan tiap hari, tapi rata-rata dalam satu periode tertentu apakah ada yang kenaikan, apakah tetap atau mungkin harganya turun. Dan dari 10 tadi 3 bawang merah, cabai merah, dan minyak goreng di bulan Juli Pak. Bulan Agustus bisa berubah lagi. Nah, kalau kita melihat dari ketersediaan pasokan, kita melihat juga yang kita sebut dengan neraca pangan. Neraca pangan itu adalah perbandingan antara produksi ataupun ketersediaan barang dengan kebutuhan. Jadi kami kerjasama dengan dinas terkait di PMK Majalengka, kita menghitung berapa sih kebutuhan barang-barang pokok tadi ya, bahan pangan di Kabupaten Majalengka ini. Kita melihat bahwa ternyata dari sisi ketersediaan maupun dari kebutuhan, alhamdulillah kalau Majalengka sih semuanya surplus Pak, nggak ada yang kekurangan. Arti sebetulnya Kabupaten Majalengka ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat se-Kabupaten Majalengka dari hasil produksi yang dihasilkan di Kabupaten Majalengka, baik itu dari beras, jagung, bawang merah, itu semua bisa dipenuhi dari Kabupaten Majalengka. Tidak perlu harus beli di tempat lain. Walaupun ada, tapi itu sebetulnya hanya dalam rangka untuk menjaga ketersediaan. Jadi dari neracanya itu sebetulnya nggak ada masalah, nggak ada yang kita kekurangan sehingga perlu harus dibuka kerjasama dan juga dibuka distribusi dari luar Kabupaten Majalengka. Dan sebetulnya ada beberapa tantangan juga pengendalian inflasi. Yang pertama adalah masalah cuaca.
Cuaca ini juga menjadi pengaruh karena sekarang kita masuk di tahun periode di mana masuk kepada fenomena cuaca El Nino. El Nino itu adalah kondisi cuaca global yang sifatnya kurang curah hujan. Artinya memang kondisi cuaca secara global itu adalah kering dan juga kurang hujan. Sehingga ini menjadi tantangan dalam rangka untuk bagaimana produktivitas dan produksi bahan pangan kita dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan. Karena tentunya banyak lahan-lahan yang kekurangan air karena mungkin kurang hujan, kekeringan sehingga tidak bisa bercocok tanam sehingga menurunkan produksi. Juga berpengaruh terhadap tadi yang kedua ya, ketersediaan pasokan. Nah, ini bagaimana akhirnya untuk beras, salah satu strateginya kan untuk beras sebagai makanan pokok kita dalam rangka untuk mengantisipasi El Nino karena diprediksi akan terjadi penurunan produksi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu kita membeli atau impor beras dari luar negeri dalam rangka untuk mencukupi. Karena apa? Kita nggak mampu untuk memproduksi sesuai dengan kebutuhan karena tadi adanya gejala alam El Nino yang mengurangi ataupun mengurangi dari nilai produksi khususnya beras. Begitu juga beberapa komoditas dan juga bahan pangan lainnya. Kemudian juga kita lihat ada beberapa program yang kita lakukan yaitu tadi secara periodik setiap bulan kami dari Bank Indonesia tadi juga sebagaimana juga arahan dari parlemen dari DPR bahwa kita juga menyelenggarakan operasi pasar murah. Jadi secara periodik ada namanya GPM Bapak Ibu sekalian yaitu Gerakan Pangan Murah. Ini merupakan program rutin setiap bulannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan saya yakin di Majalengka juga ada beberapa. Cuman mungkin tempatnya berpindah-pindah. Jadi mungkin bulan ini di kecamatan ini, mungkin bulan depan akan berpindah di tempat-tempat. Tapi ada gerakan yang namanya kegiatan yang namanya Gerakan Pangan Murah dalam rangka untuk menjaga keterjangkauan harga. Dan juga ada beberapa kegiatan seperti dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. Karena kalau kita hanya mengandalkan para petani, kita akan kesulitan karena apa? Petani pun juga kesulitan karena cuacanya sekarang panas dan kering, kurang air. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya yang kami sosialisasikan dalam rangka untuk menjaga ketersediaan pasokan dan memenuhi kebutuhan masyarakat adalah menggalakkan yang kita sebut dengan peningkatan produksi pangan khususnya di daerah-daerah yang kekurangan melalui program-program kita sebut dengan urban farming atau program tanam pekarangan terutama buat ibu-ibu. Kita tahu bahwa tadi cabai merah menjadi salah satu komponen bahan makanan yang menyumbangkan inflasi di Kabupaten Majalengka. Nah, bagaimana membantu para petani cabai yang produksinya menurun karena cuaca panas, kekeringan, yaitu Bapak Ibu sekalian, kalau memang mau nyambel Bapak Ibunya bisa nanam pohon cabai di pekarangan rumah masing-masing. Kita sebut dengan urban farming. Jadi kalau mau nyambel ya tinggal petik aja dari pekarangannya. Yang kita sebut dengan urban farming. Dan Bank Indonesia beberapa kali kami juga sudah memberikan bantuan bibit cabai kepada KWT, beberapa KWT, ibu-ibu PKK dan juga beberapa bumdes kami memberikan bantuan bibit cabai dalam rangka bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, salah satu cabai yang menjadi penyumbang inflasi untuk ditanam di areal pekarangan. Nggak harus luas kan Bu, mungkin pekarangan sedikit atau mungkin dengan metode hidroponik atau apapun. Yang penting bahwa kebutuhan cabai sebagai salah satu komponen yang menyumbang inflasi bisa ditanam oleh ibu-ibu di pekarangan masing-masing yang terbatas. Sehingga kalau mau nyambel tinggal metik, nggak perlu harus ke pasar. Karena apa? Di pasar kurang pasokan. Kenapa? Para petani sedang mengalami kesulitan dalam peningkatan produksi karena mungkin karena kekeringan atau mungkin karena panas sehingga juga berpengaruh. Ini salah satu upaya. Oleh karena itu tadi kesimpulannya Bapak sekalian bahwa tadi sudah sudah tahu apa itu inflasi, sudah paham dan juga sudah mengerti kenapa kita harus mengenal inflasi, bagaimananya. Mungkin salah satu yang menjadi penting di Bapak Ibu sekalian sebagai masyarakat khususnya di Kabupaten Majalengka di daerah, bapak-bapak kepala desa, kepala dusun, kuwu dan juga para mungkin tokoh masyarakat itu tadi Pak, bagaimana mensosialisasikan. Pertama adalah bagaimana mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak. Jangan berbelanja secara berlebihan. Kalau ada kelebihan rezeki ya mudah-mudahan bisa ditabung Bapak Ibu sekalian untuk keperluan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi tidak harus membeli secara kalau orang bilang kalap belanja gitu ya, giliran baru dapat THR kalap belanja gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap peningkatan inflasi. Bagaimana masyarakat. Nah, ini kami mohon bantuan bagi tokoh masyarakat. Mungkin kami juga di Kabupaten Cirebon kemarin juga mengundang beberapa DMI, Dewan Masjid Kabupaten dan Kota
untuk bisa minta bantuan kepada para ulama, para ustadz, para penceramah, para khotib gitu ya, untuk menyisipkan titipkan pesan-pesan kepada para jamaahnya bahwa itu tadi belanja secara bijak, tidak boleh berlebihan. Syukur-syukur nanti bisa diperkuat dengan dalil-dalil yang ada di Quran maupun juga di hadis yang juga bisa mendukung bahwa masyarakat diminta untuk bisa harus berhemat, berbelanja secara bijak dan seterusnya. Tentunya juga Bapak Ibu sekalian sebagai tokoh masyarakat atau mungkin kepala desa juga punya kesempatan untuk juga memberikan sosialisasi kepada para warganya untuk berbelanja secara bijak. Itu dalam rangka untuk bagaimana menyampaikan komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah tadi dalam rangka untuk meningkatkan produksi peningkatan bahan-bahan kebutuhan pokok. Jadi urban farming, nanam pekarangan segala macam bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu juga mungkin kepada PKK di daerahnya atau mungkin ada ibu-ibu KWT, monggo silakan. Kalau memang ada kesulitan mengenai ketersediaan bibit, monggo disampaikan kepada kami, insya Allah bisa kita bantu dalam hal untuk penyediaan bibit. Itu kemarin juga beberapa desa Pak ya dengan Pak Haji Jeffrey, kami memberikan bantuan ke KWT yang ada di gimana Pak yang di Julang dengan beberapa kubu. Kami memberikan beberapa bibit bibit cabai kepada KWT, kepada PKK. Ini dalam rangka tadi Bapak Ibu sekalian untuk para warga bisa membantu pemerintah pengendalian inflasi dengan menanam cabai di pekarangan rumah. Jadi kalau bapak-bapaknya pengen nyambel, nggak perlu ke pasar, cukup metik di pekarangan masing-masing. Mungkin umum seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sudah terjawab tadi topik yang akan kita bahas. Pertama apa, kemudian kenapa dan bagaimana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dan juga menjadi ilmu tambahan dan pengalaman dan juga mungkin wawasan dari Bapak sekalian. Bagaimana kita tadi kembali ke judul, bagaimana kita masyarakat di Kabupaten Majalengka, di desa-desa, di daerah Bapak sekalian juga punya peranan dan juga partisipasi dalam rangka pengendalian inflasi yang juga merupakan suatu bukan hanya semata-mata adalah permasalahan perekonomian, tapi juga adalah merupakan permasalahan sosial. Mungkin demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan kepada Pak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan BI Cirebon. Luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau, sangat penting, sangat menambah informasi kita semua, sangat singkat, padat juga jelas. Dan satu lagi yang sangat luar biasa, beliau menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana menurut saya, sehingga mudah dipahami untuk kita semua. Yang pada intinya kalau saya bisa simpulkan adalah bahwa laju pertumbuhan inflasi ini selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit makroekonomi, agar tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang disampaikan beliau tadi. Salah satunya adalah dampak sosial, karena kalau sudah masuk dampak sosial bisa menjabar ke dampak-dampak yang lain yang bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu semua, saya buka 2 atau 3 sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya acungkan tangan. 1 orang, 2 lagi Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya. Nanti disiapkan hadiah oleh panitia. Oh boleh 1 dulu ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatan Rustandi Pak, dari Cikijing, Desa Cisoka. Mengenai inflasi yang tadi Pak, inflasi itu kan berarti kenaikan harga yang tidak terkendali ya Pak. Khususnya untuk daerah Cikijing, Majalengka Selatan Pak, kebanyakan di sana itu kan produsen Pak. Jadi bukannya kalau kami kebalikan yang diinginkan, jadi harga pengen mahal gitu. Kita produsen bawang merah Pak di sana Pak, khususnya Desa Cisoka. Untuk sekarang ini harga termasuk anjlok ya harga. Itu gimana Pak sikap pemerintah, maksudnya cara mengendalikan biar seimbang lah. Biar misalkan harga di pasar stabil, terus si petani ya nggak menjerit gitu. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan dari warga Cikijing tadi ya. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi, pertanyaannya sangat luar biasa. Tentang sikap pemerintah terhadap harga. Justru beliau menginginkan harga mahal ya kan, karena beliau sebagai penyandang tadi. Luar biasa. Boleh 2 atau 1 orang lagi yang ingin bertanya, silakan. Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo dari Cingambul, khususnya Desa Rawa. Dari pemaparan yang tadi disampaikan, mungkin ada beberapa poin yang saya ingin pertanyakan. Pertama, kita sepakat bahwasannya dampak-dampak dari inflasi itu terjadi bukan hanya karena penaikan harga dari distributor ataupun tekanan dari produksi. Kemudian ada penyebab-penyebab inflasi dari tarikan pemerintah, kemudian inflasi campuran. Mungkin yang ingin saya pertanyakan, pertama, bagaimana pengawasan dari pemerintah terhadap pengurangan pengeluaran dari pemerintah. Kemudian bagaimana bila terjadinya inflasi dalam mengendalikan moneter bila terjadinya inflasi. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mas Kang Aldo dari Cingambul. Boleh kita kasih tepuk tangan kepada Kang Aldo. Total ada 3 pertanyaan Pak dari 2 orang yang bertanya. Yang pertama tadi sikap pemerintah terhadap harga. Yang kedua bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pengawasan inflasi ya. Yang kedua bagaimana dalam pengawasan moneter terhadap inflasi. Waktu dan tempat Pak Hestu Wibowo mungkin bisa dijawab Pak. Terima kasih hatur nuhun atas pertanyaannya. Saya kalau ada diskusi atau sosialisasi atau ada seperti ini sangat senang kalau ada yang nanya Pak. Karena ada yang nanya berarti apa yang saya sampaikan didengar dan diperhatikan gitu. Karena ada satu peristiwa Pak Moderator, saya sosialisasi udah bicara 1 jam lebih gitu ya. Pas sesi pertanyaan nggak ada satu pertanyaan. Itu 2 kemungkinan. Satu emang nggak ngerti atau karena terlalu belit. Yang kedua emang nggak dengar jadi nggak peduli apa masalah, jadi nggak ada yang ditanyakan. Jadi terima kasih. Pertama Pak Tatang dari Cikijing Pak. Tadi kita berbicara mengenai pengendalian inflasi ya Bapak Ibu. Pengendalian inflasi adalah menjaga harga stabil Pak. Harga stabil itu berarti tidak naik dan tidak turun. Kalau kita melihat bahwa inflasi ini memang menjadi salah satu suatu hal yang sangat penting dalam perekonomian. Bahkan dalam periode kemarin pandemi COVID-19 Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa perekonomian bukan hanya Indonesia, perekonomian global itu mengalami distorsi atau mengalami kekacauan seperti itu. Dan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara. Makanya Bu Menteri juga mengatakan bahwa kondisi perekonomian dunia ini sekarang sudah kacau balau. Kenapa? Karena COVID-19 itu tidak hanya berdampak terhadap negara-negara kecil atau negara-negara berkembang, tapi juga terdampak kepada seluruh negara-negara termasuk negara-negara maju. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ada krisis ekonomi tahun 98, krisis ekonomi tahun 2008, itu kan krisis ekonomi. Tapi itu hanya berlaku bagi negara-negara berkembang dan negara kecil. Sementara ada beberapa negara, tapi tidak semua negara terdampak. Tapi dengan COVID-19 semua negara terdampak. Dan satu hal yang menjadi perhatian kita bahwa seluruh negara yang terdampak dengan krisis ekonomi yang sekarang tahun 2020 semua itu permasalahan satu, yaitu adalah pengendalian inflasi. Jadi inflasi sangat penting sebagai salah satu indikator perekonomian satu negara. Dan alhamdulillah kita Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu mengendalikan inflasi pasca COVID-19. Kenapa? Karena negara sekelas negara Amerika itu inflasinya bisa mencapai 9% lebih. Bahkan di Turki, Bapak Ibu tahu ya, negara Turki ya. Turki itu tercatat pada tahun 2021 inflasi itu bisa mencapai 78%, bayangkan. Sementara alhamdulillah Indonesia kemarin untuk yang tahun 2022-2021 itu nggak lebih dari 4,89%. Artinya relatif kecil, walaupun memang lebih tinggi daripada target sebagaimana hasil keputusan pemerintah dan DPR. Kita ditargetkan 3% plus minus 1. Kita mencapai 4,89. Memang di atas target, tapi kan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia sebagai jadi salah satu negara yang mampu untuk menjaga inflasinya rendah dan stabil. Nah,
kembali kepada pengendalian harga. Seperti saya bilang tadi bahwa pengendalian harga itu kan harga bisa naik dan bisa turun Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat, kalau Bapak tadi Pak Tatang ya dari Cikijing, ini produsen ataupun petani bawang ya Pak ya. Justru permasalahan adalah harganya yang jatuh. Nah, sebetulnya dalam rangka program pengendalian inflasi, bagaimana menjaga harga-harga dalam harga stabil. Harga stabil kan bukan hanya harga naik Pak, harga turun juga akan menjaga stabilitasnya. Kalau tadi kita lebih banyak berbicara mengenai pengendalian harga yang naik. Tadi dengan ada operasi pasar, menjaga ketersediaan segala macam. Nah, untuk komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga, nah, karena adanya kenaikan supply atau adanya kelebihan supply sehingga harga jatuh. Nah, dari program-program pengendalian inflasi, salah satu dilakukan adalah yang kita sebut dengan hilirisasi Pak. Artinya apa, Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa produk-produk komoditas itu tidak hanya dijual secara barang-barang mentah, tapi harus dalam bentuk, harus juga dapat dilakukan pengolahan-pengolahan. Sebagai contoh Pak, kalau mungkin selama ini bawang hanya dijual di pasar dengan harga yang bergejolak tadi Pak, harga naik dan harga turun, karena memang hanya semata-mata Bapak fokuskan ke pasar untuk dijual bawang merah sebagai barang komoditas dasar. Tapi kalau mungkin Bapak bisa nanti terhubung dengan misalnya pabrikan, dengan manufaktur, Bapak mungkin bisa berhubungan dengan mungkin kepada pengusaha-pengusaha pengolahan Pak, menjadi suatu hubungan kerjasama atau mungkin kita sebut dengan business matching Pak, dipertemukan penghasil atau petani bawang merah dengan mungkin dengan pengusaha bawang goreng, atau bahkan di beberapa daerah Pak, di daerah Jawa Tengah, di daerah Boyolali sudah dipertemukan para petani bawang dengan perusahaan yang membuat bawang dalam bentuk pasta dan juga bentuk-bentuk lainnya. Artinya apa? Kalau Bapak berproduksi melimpah, produksinya panen raya melimpah, kalau Bapak hanya semata-mata menjual di pasar, pasti harganya turun, anjlok. Tadi kan Pak, teori permintaan dan penawaran, permintaannya tetap, tapi Bapak suplainya banyak karena panen, pasti harga akan turun. Nah, bagaimana menjaga harga agar tetap stabil? Itu tadi Pak, Bapak harus mencari outlet yang baru, tidak hanya dijual di pasar. Bapak mencoba untuk mencari relasi atau hubungan dengan satu pengusaha, misalnya hilirisasi, pengolahan bawang. Ada pengusaha bawang merah yang satu, pengusaha bawang goreng yang satu di Majalengka, atau kalau nggak di Kuningan juga ada salah satu pengusaha Pak yang sudah ekspornya bawang merah Pak. Nah, ini mungkin mereka butuh suplai bawang, ya mungkin Bapak bisa berhubungan bahwa nanti kelebihan produksi hasil panen Bapak bisa dihubungkan dengan para pengusaha bawang goreng, sehingga hasil produk Bapak yang melimpah tidak jatuh harganya karena Bapak punya outlet lain selain dijual ke pasar. Begitu juga dengan dihubungkan dengan perusahaan. Bapak tahu ada mie instan gitu ya Pak, mie instan apapun itu kan ada bumbu-bumbunya, pasti perlu bawang. Bawangnya dari mana? Dari para petani Pak. Bagaimana menghubungkan? Cuman memang selama ini belum ada semacam mediasi yang menghubungkan pengusaha-pengusaha pabrikan industri mie instan atau mungkin produk-produk makanan lain Pak, yang membutuhkan bahan komoditas bawang dengan para petani, sehingga para petani nggak tahu harus ngejual kemana kalau terjadi panen raya dan kelebihan harga, sehingga harganya dijual di pasar, harga melimpah, barang melimpah, harganya jatuh, bapaknya akan rugi sebagai para petani bawang. Itu Pak, jadi hilirisasi dan juga menghubungkan yang kita sebut dengan hilirisasi tadi ya, pengolahan. Yang kedua adalah korporatisasi Pak, menghubungkan para petani, para poktan khususnya bawang merah dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Kalau ini bisa mudah-mudahan bisa terjalin suatu hubungan yang sifatnya sustain, yang berkelanjutan Pak. Jadi kalau misal pengusaha pabrik kan nggak mesennya nggak cuma sebulan 2 bulan Pak. Saya mau 2 tahun saya disuplai dengan sekian ton bawang merah gitu. Itu dengan harga sekian itu Bapak sudah bisa menjamin bahwa produksi Bapak tidak akan harganya berubah dan bisa stabil dan juga bisa menguntungkan bagi para petani. Jadi itu Pak, jadi hilirisasi juga korporasi salah satu di samping juga tingkat inflasi tinggi juga memberikan sentimen negatif bagi pasar global. Artinya kalau ada orang luar Pak, investor asing punya pemodal asing di luar, kalau mau masuk ke Indonesia, salah satu yang dilihat adalah bagaimana tingkat inflasi. Inflasi kalau tinggi mereka tidak akan mau karena risiko tinggi. Kalau tingkat inflasi tinggi, harga-harga naik, pasti nanti akan terjadi permasalahan perekonomian dan juga permasalahan sosial. Sehingga inflasi menjadi salah satu indikator penting bagaimana kita bisa memberikan sentimen positif kepada pasar secara global. Itu yang pertama, pentingnya inflasi. Sehingga perlu Pak kita menjaga stabilitas inflasi. Walaupun mungkin bagi para petani inflasi itu mungkin agak memberikan suatu angin segar dan keuntungan secara sepihak Pak ya.
Tapi kalau kita lihat para petani kan juga hanya beberapa orang aja yang menikmati Pak. Artinya hanya petani diuntungkan kalau harganya tinggi, tapi sementara masyarakat umum se-Indonesia dirugikan, termasuk juga citra dan juga sentimen perekonomian Indonesia akan tercoreng apabila kita memiliki catatan inflasi yang tinggi. Saya kemarin pernah meninjau ke Batu Pak, di daerah Batu Malang. Ada petani cabai merah Pak. Cabai merah dia punya sekitar 70 hektar, 7 hektar saya lupa. Jadi pada saat harga cabai merah Pak, harganya 120.000, bayangin. Cabai merah harga lebih mahal dari harga daging sapi. Pada waktu itu Bapak masih ingat, ada cabai merah harga sampai 1 kilonya 120.000. Nah pada saat itu dia dengan lahan 70 hektar, dia hilang keuntungannya itu dia bisa membeli satu Pak, mobil Jeep Pajero katanya Pak, dengan gara-gara itu saya bisa beli mobil Pajero katanya. Saya berkah banget kan ya pada waktu harga naik. Tapi kan yang bersangkutan nggak sadar bahwa dengan kenaikan harga pada waktu 120.000 itu merugikan bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi perekonomian Indonesia di kacamata global itu kan terpengaruh. Jadi juga sebetulnya kita tidak mengharapkan bahwa kenaikan, mungkin bagi para petani ya Pak ya, kalau harganya kan senang Pak, malah kalau harga bawang naik ya nggak apa-apa, masyarakat akan teriak-teriak, ibu-ibu teriak Pak bawang merah naik, tapi Bapak sebagai petani kan akan happy gitu ya, karena hasil penjualannya meningkat dengan kenaikan harga. Tapi kita melihat secara makro Pak ya, tidak orang per orang, tapi kita lihat ekonomi secara keseluruhan, secara nasional. Itu yang pertama dari Pak Tata. Yang kedua Pak Aldo dari Cingambul ya Pak ya. Ini pertanyaannya pertanyaan selevel mahasiswa ini, kelihatan Bapak dari sarjana ekonomi ya. Artinya pertanyaannya penuh banget, teoritis banget, tapi mungkin secara sederhana saya akan menjawab bagaimana pengendalian moneter dalam pengendalian inflasi. Seperti saya sampaikan tadi, inflasi itu menjadi salah satu indikator perekonomian Pak. Inflasi itu jangan dilihat hanya sebagai sesuatu yang sifatnya negatif. Memang orang selalu melihat kalau harga naik itu kan negatif Pak ya. Wah nggak enak, nggak bagus. Tapi sebetulnya inflasi juga sangat dibutuhkan atau dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Kalau ekonomi kita inflasinya rendah, itu justru akan mengurangi gairah berusaha. Jadi misalnya Bapak jual gorengan gitu ya. Hari ini jualnya 1.000, tahun depan 1.000. Itu 5 tahun sampai 5 tahun itu harganya 1.000 gitu ya. Terus apa semangatnya, motivasinya kalau cuma jualan dari tahun 5 tahun yang lalu harganya 1.000 gitu. Yang adanya kenaikan harga sebetulnya sebagai indikator dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena Indonesia masih menjadi negara berkembang. Beda kayak misalnya di Amerika, Eropa, Jepang, itu negara-negara maju Bapak. Itu sebetulnya mereka pertumbuhannya itu tidak hanya sekedar didukung oleh tingkat inflasi. Jadi pertumbuhannya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Sementara kita membutuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena kita masih negara berkembang. Jadi kalau kita pertumbuhan ekonomi kita disampaikan oleh Pak Haji Jeffrey, kita ditargetkan pertumbuhan kita di atas 5%. Itu kita karena sebagai negara berkembang. Tapi kalau bagi negara maju di Amerika, mereka nggak butuh pertumbuhan ekonomi tinggi karena memang sudah tinggi gitu ya. Saya kalau berilustrasi kayak ini Pak, Bu, pertumbuhan manusia gitu ya. Ya kan ibu-ibu terutama yang sudah punya putra putri ya. Pasti ngelihat kalau anak-anak bayi sampai usia pertumbuhan itu kan tinggi banget. Kemarin baru masih ngerangkang, sekarang udah bisa lari gitu ya. Kemudian yang tingginya segini tiba-tiba baru setahun nggak ketemu tiba-tiba udah naik tinggi gitu ya. Karena memang masa-masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan tingkat pertumbuhannya tinggi gitu ya. Tapi kalau udah dewasa kayak kita bapak-bapak kan nggak tambah tinggi sekarang kan. Kalau sekarang tingginya 160 gitu. 5-10 tahunnya nggak akan naik jadi 165, 175 gitu. Tapi mungkin kalau berat badan apa Pak ya. Tapi kalau tinggi, saya ibaratnya sederhananya gitu aja pertumbuhan ekonomi. Jadi bagi negara-negara berkembang kayak Indonesia, kita butuh pertumbuhan tinggi. Jadi anak-anak kecil makanya suka kalau di Bagita Pak, di apa namanya? Di desa Posyandu kan dihitung tingginya berapa sih. Karena memang itu masa-masa pertumbuhan dibutuhkan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Tingginya dihitung segala macam, pertumbuhannya loncatnya tinggi. Tapi kalau sudah dewasa kan nggak perlu lagi dihitung pertumbuhannya berapa. Sama seperti negara seperti Indonesia itu perlu pertumbuhan tinggi. Sementara negara-negara udah maju nggak perlu pertumbuhan tinggi karena memang sudah tinggi. Sama dengan inflasi, kita perlu pertumbuhan tinggi, oleh karena kita perlu inflasi. Kalau kita misalnya negara Indonesia ini kita deflasi, inflasi kita harga tetap gitu ya, kita malah ketinggalan karena apa, pertumbuhan kita pasti akan rendah dan kita tidak bisa meningkat menjadi negara yang lebih maju lagi dibandingkan sekarang.
Jadi itu Pak, secara sederhana bagaimana pengendalian inflasi ini sebagai salah satu dalam rangka untuk dasar dalam penentuan kebijakan di sektor moneter, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin itu Bapak sekalian. Jadi mudah-mudahan Pak Aldo ya mungkin terjawab dan jelas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa paham, dan juga Bapak Ibu sekalian juga mungkin bisa sedikit menambah wawasan mengenai bagaimana pengendalian inflasi itu berpengaruh terhadap pengendalian moneter secara nasional. Mungkin itu Pak Moderator. Kalau ada pertanyaan lain, mangga silakan. Baik, terima kasih Pak Hestu Wibowo atas jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Sejatinya masih banyak, saya yakin masih banyak yang akan dipertanyakan, masih banyak juga yang akan disampaikan, tetapi lagi-lagi karena kita dibatasi oleh waktu, ya jadi sudah menunjukkan pukul 12 waktunya untuk sholat lohor dan juga untuk makan siang. Dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, selesai juga acara sosialisasi tentang bagaimana cara mengendalikan inflasi daripada pada siang hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua bisa mengendalikan inflasi. Semoga kita bisa menjaga daya beli kita agar bisa melangsungkan hidup dan keseharian kita dengan aman, damai dan tenang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni yang telah membawa Bank Indonesia ke sini agar bagaimana bisa masyarakatnya bisa mengetahui bagaimana cara pengendalian inflasi. Ini juga merupakan wujud kepedulian beliau kepada masyarakat di dapilnya, salah satu di dapil Majalengka. Kemudian juga saya mau mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Bapak Hestu Wibowo atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, yang sangat sederhana, dan juga waktu yang telah diwakafkan beliau kepada kita semua pada siang hari ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti acara sampai selesai, yang telah bertanya, yang telah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh dua pemateri hebat kita pada siang hari ini. Akhirul kalam, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu yang bertanya tadi boleh maju ke depan agar mendapatkan hadiah dari penyerahan yang akan diserahkan langsung kepada dari Pak Jeffrey dan juga Pak Hestu Wibowo. Selanjutnya sesi foto bersama. Mohon izin untuk tetap di tempat Bapak.